channel Hanum TV Dahas. Terima kasih klik video dan selamat mendukung juga. Jadi daripada isu yang sebelumnya kita tahu permasalahan tiket game di antara timnas juga Bahrain belum selesai juga. Ini timbul lagi isu yang dimana menurutku ini sangat-sangat tidak profesional lah. Dimana kita tahu sebelum ini Malaysia ditimpa masalah yakni gara-gara pemain naturalisasi mereka ditolak FIFA, sekaligus dianggap prank lah sama mereka, seakan-akan memalukan Malaysia sendiri. Yang pasti mana kita tahu Indonesia ini memang terkenal dengan pemain-pemain naturalisasinya, tapi Malaysia gagal untuk itu, jadi malu lah guys ya. Sangat-sangat kecewa juga sebenarnya. Apa boleh buat ya guys, itulah namanya persyaratan FIFA, mau tidak mau kita harus terima. Dan sekarang timbul lagi di mana kita tahu timnas akan bertemu Bahrain, dan kalau kita tengok ada 200 lebih negara akan menyiarkan laga Indonesia menentang Bahrain. Tapi sangat disayangkan Malaysia kali ini menolak untuk ditayangkan. Aku tak tahu ini hoax ataupun benar, nanti kamu komen di bawah. Kalau misalnya ini benar-benar terjadi, aku rasa sangat-sangat tidak profesional ya, gara-gara isu yang kemarin naturalisasinya. Jadi Malaysia ini jadi mungkin iri ataupun sakit hati, kecewa. Tapi apa boleh buat ya? Tentunya mereka mengambil positifnya, dorongannya, dan tidak seharusnya jadi perdebatan seperti begini. Dari kandang Garuda Indonesia, 205 negara rebutan hak siar, Malaysia malah tolak siarkan laga Indonesia versus Bahrain. Nah ini awas nih, Malaysia undang ngambek ini ya sekalian. Jangan lama-lama, let's go to the video. Let's go. Saya dah cakap dengan dia kenapa tak boleh. Saya pun bukan tak nak tolong, saya lagi nak tidak ditunjuk. Malah siarakan Upin Upin. Malaysia tolak siaran laga Indonesia versus Bahrain. 202 negara resmi akan siarkan laga Indonesia versus Bahrain di round ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Laga penting antara Indonesia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round 3 akan menjadi sorotan besar di seluruh dunia. Menurut informasi terkini, lebih dari 202 negara dipastikan akan menyiarkan pertandingan ini, yang diprediksi akan memikat perhatian jutaan penonton dari berbagai penjuru dunia. Namun, di tengah antusiasme global, muncul sebuah kejadian yang mengundang perhatian. Malaysia, yang merupakan salah satu negara tetangga Indonesia, memilih untuk tidak menyiarkan laga ini. Keputusan ini menimbulkan berbagai spekulasi, dengan beberapa pihak menilai bahwa faktor iri menjadi alasan di balik keputusan tersebut. Laga bergengsi di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pertandingan Indonesia kontra Bahrain yang akan digelar dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round 3 ini menjadi salah satu momen penting bagi kedua tim. Indonesia Tapi yang guys, ini menurutku ya walaupun aku tidak tahu ini berita hoax ataupun tidak, tapi kalau namanya misalnya tidak disiarkan, aku rasa ini tidak menjadi masalah untuk Indonesia ya. Dan kalau namanya kewajiban untuk turut menyiarkan, mungkin mereka rasakan mungkin tidak usah lah ya, mungkin masih merasa gara-gara yang kemarin naturalisasinya gagal, jadi agak sedikit kecewa lah di situ. Dari bawah pelatih Shin Tae-yong tengah berusaha untuk memperbaiki peringkat mereka dan menunjukkan perkembangan signifikan di ajang internasional. Sementara itu, Bahrain, yang dikenal sebagai tim yang solid dengan kekuatan di lini tengah, juga berharap bisa meraih kemenangan untuk memperkuat posisi mereka dalam kualifikasi ini. Antusiasme terhadap laga ini tidak hanya datang dari kedua negara yang terlibat, tetapi juga dari para penggemar sepak bola global. Pihak penyiaran internasional dilaporkan telah mengonfirmasi bahwa lebih dari 202 negara akan menyiarkan pertandingan ini, mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Dari Eropa hingga Amerika, dari Asia hingga Afrika, banyak negara yang siap untuk menyaksikan laga ini secara langsung. Keberagaman negara yang terlibat dalam siaran ini menunjukkan betapa besarnya perhatian yang diberikan pada pertandingan ini, serta potensi daya tarik besar yang dimiliki oleh sepak bola Indonesia. Namun, meskipun laga ini menarik perhatian secara global, ada satu negara yang mengejutkan dengan keputusan mereka untuk tidak menyiarkan pertandingan tersebut. Malaysia, yang merupakan tetangga. Yang penting ini sebenarnya yang paling penting itu adalah timnas bisa main ya lawan Bahrain, di mana itu juga merupakan salah satu peningkatan. Mungkin kalau kita tengok dari sisi yang negatifnya, mungkin orang Indonesia memikirkan Malaysia mungkin iri, Malaysia mungkin sakit hati, mungkin di situ ya. Tapi mungkin dari sisi positifnya masing-masing tidak merugikan negara masing-masing. Jadi ya sudahlah. Terdekat Indonesia dan memiliki hubungan yang erat dalam berbagai aspek, termasuk olahraga,
secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak akan menyiarkan pertandingan Indonesia versus Bahrain. Keputusan ini langsung menimbulkan berbagai spekulasi, terutama mengingat bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah persaingan di berbagai bidang, termasuk sepak bola. Banyak pihak yang mengaitkan keputusan ini dengan faktor iri. Beberapa analis sepak bola dan pengamat hubungan internasional berpendapat bahwa Malaysia mungkin merasa cemburu dengan potensi perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin pesat. Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam dunia sepak bola, baik di level klub maupun timnas. Kesuksesan ini tentu saja menjadi ancaman tersendiri bagi sepak bola Malaysia yang selama ini cenderung lebih dominan di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, beberapa pihak juga melihat bahwa keputusan Malaysia untuk tidak menyiarkan pertandingan ini bisa jadi dipengaruhi oleh rivalitas panjang antara kedua negara. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Ini pendapat kau ya. Ini kayak mungkin farm ataupun pihak sepak bola Malaysia ni ada sedikit iri ya, ataupun tidak suka ya sama PSSI atau bagaimana. Sedangkan kalau kita tengok sendiri pun banyak YouTuber Malaysia, sedangkan kami sendiri ya menjadikan tim sepak bola Indonesia segala perkembangan, segala kemajuannya menjadikan tapi pembahasan yang menurutku sangat-sangat positif dan sekaligus memberikan kesan juga ya, di mana boleh memberikan timnas Malaysia juga turut menaikkanlah cara mainannya yang selama ini selalu didorong ke bawah. Indonesia dan Malaysia memang sering diwarnai oleh persaingan, baik di lapangan olahraga maupun dalam konteks politik dan sosial. Meski begitu, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah atau otoritas penyiaran Malaysia yang secara jelas menjelaskan alasan di balik keputusan ini. Keputusan Malaysia untuk tidak menyiarkan laga Indonesia versus Bahrain ini jelas menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan pengamat olahraga. Mengingat pentingnya pertandingan ini dalam konteks kualifikasi Piala Dunia, tidak adanya siaran dari Malaysia dapat dianggap sebagai langkah yang merugikan para penggemar sepak bola di negara tersebut. Terlebih, sayang ya, Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang memiliki hubungan sosial dan budaya yang erat, sehingga banyak pihak berharap kedua negara dapat saling mendukung dalam dunia olahraga, termasuk sepak bola. Namun, di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa keputusan ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di Asia Tenggara dalam hal sepak bola. Masing-masing negara tentu ingin menunjukkan kekuatan dan prestasi terbaiknya. Dalam konteks ini, meskipun tidak disiarkan di Malaysia, laga Indonesia versus Bahrain tetap akan mendapatkan perhatian besar dari negara-negara lain yang sudah siap untuk menyaksikannya. Tapi Kas, ini aku boleh bilang sangat-sangat tidak profesional ya. Sedang kita tahu Malaysia ini terlalu banyak namanya TKI ataupun tenaga kerja Indonesia yang pasti mereka juga ingin menontonnya, tapi sangat disayangkan tidak disiarkan di TV. Mungkin kalau streaming bisa lah ya. Tidak disiarkan di Malaysia, laga Indonesia versus Bahrain tetap menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola internasional. Indonesia, tim yang bertanding, akan berusaha keras untuk meraih hasil positif dalam pertandingan ini, mengingat peluang untuk lolos ke Piala Dunia merupakan target ambisius yang ingin dicapai oleh timnas Indonesia. Di sisi lain, Bahrain sebagai tim yang relatif lebih berpengalaman di kancah internasional juga akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Kedua tim dipastikan akan memberikan pertandingan yang seru dan penuh tensi, serta menjadi ajang yang sangat dinanti-nanti oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya si Hana ini kesel banget deh sama pemerintahannya yang melarang untuk siaran langsung laga Indonesia melawan Bahrain nanti. Kalau tidak salah tanggal 10 Oktober 2024. Padahal pertandingan ini disiarkan lebih dari 200 televisi ataupun penyiaran televisi atau 200 negara ya. Tadi kurang paham nih. Nah, peristiwa ini tentu adalah peristiwa bersejarah ya bagi bangsa Indonesia pada khususnya dan sebenarnya juga bagi ASEAN pada umumnya ya. Seharusnya ASEAN ini bangga karena ada perwakilan yang mampu untuk bertanding di level dunia.
Tapi beda dengan negara tetangga kita satu ini ya, ngambek ceritanya, benar-benar ngambek ya, gara-gara kemungkinan di prank ya, naturalisasinya kemarin ya, gagal karena FIFA sudah memutuskan bahwa tidak bisa menaturalisasi pemain Belanda yang katanya memiliki darah keturunan dari Malaysia. Padahal setelah diselidiki, dia mempunyai keturunan dari negara Singapura. Ya tentu aja ini memalukan ya bagi siapapun karena sudah mengumumkan dengan begitu gembiranya, dengan begitu hiperbol ya. Ujung-ujungnya ditolak mentah-mentah ya. Ya karena itu tadi, tanpa adanya data yang valid, kemudian melakukan sesuatu yang di luar daripada yang semestinya, kan ada protokolnya ya, ada peraturannya. Dan bahkan pemainnya pun ya, si Matt De Jil ini tidak tahu kalau dia akan diambil oleh timnasnya Malaysia. Nah, tentu ini adalah satu hal yang sangat memalukan dan mengecewakan. Nah, inilah makanya dia ngambek. Nah, ngambeknya ini bukan hanya sekali ya. Yang pertama juga pernah. Mungkin bukan pertama juga sebenarnya. Mereka mengadakan pertandingan untuk Piala Merdeka, Indonesia nggak diundang. Ya bagi Indonesia sih nggak apa-apa nggak diundang. Karena memang nggak penting-penting amat ya untuk level ASEAN untuk pertandingan Piala Merdeka tersebut. Dan Indonesia santai aja. Karena yang dipikir Indonesia adalah mempersiapkan diri untuk Piala Asia waktu itu ya. Kemudian juga mempersiapkan diri untuk Piala Dunia. Dan itu masih berlangsung sampai hari ini ya. Nah, beberapa tanggapan yang kita coba ini ya, kita lihat ya dari netizen di Indonesia menanggapi mengenai reaksi dari Mbak Hana ini terhadap timnas Malaysia sendiri. Dan kalau kita lihat beberapa YouTuber seperti Mbak Hana ini memang mendukung ya timnas Indonesia untuk terus maju mewakili ASEAN. Seharusnya berpikiran seperti ini ya. Nah, kita coba beberapa komentar dari netizen dari Indonesia terutama. Yang pertama, saya respect. Saya YouTuber Sabah sangat menghormati Indonesia. Support YouTuber dari Sabah. Yang berikutnya, Malaysia tidak menyiarkan pertandingan Indonesia vs Bahrain, tidak apa-apa. Yang jelas, Malaysia tidak senang kalau Indonesia memenangkan pertandingan lawan Bahrain dan mendoakan Indonesia kalah. Tapi kami sebagai warga negara Indonesia mendoakan semoga Indonesia lolos ke babak berikutnya. Yang berikutnya ya, bangga negaraku, dicintai banyak negara, 255 negara serumpun dengan Indonesia. Ternyata ada 255 negara yang akan menyiarkan langsung siaran ini. Berarti sangat menghebohkan, sangat menggemparkan. Ya, dan ini baru pertama kali dalam sejarah Indonesia, dunia sepak bola Indonesia itu menjadi perhatian dunia. Ya, mudah-mudahan ini adalah menjadikan kebangkitan buat bidang sepak bola kita terutama dan seluruh bidang di Indonesia. Mudah-mudahan seperti itu ya. Yang berikutnya, lagian yang nyuruh nonton timnas Indonesia siapa? Kami bangsa Indonesia tidak pernah sekalipun nonton timnas Malaides. Kami bangsa Indonesia tak menyuruh nonton juga, tak ngajak Malaides nonton timnas kami. Tegas banget ini ya. Nah, yang berikutnya, nggak penting lah Malaysia, yang penting maju terus timnas Indonesia. Dukung terus dan doa rakyat Indonesia agar timnas Indonesia berhasil dan sukses. Amin amin ya robbal alamin. Tanggapan berikutnya, tapi saya salut YouTuber Malaysia banyak yang berpikiran maju dan baik hati, sangat menghargai masyarakat Indonesia. Bravo YouTuber Malaysia. Ini satu hal yang sangat positif ya, tanggapan dari netizen Indonesia. Yang berikutnya, YouTuber Malaysia ini Hana memang sangat profesional, good katanya. Ambil sisi baiknya, buruknya sebagai pengalaman, yang terpenting tidak ada permusuhan. Setuju.
tak mau menyiarkan laga Indonesia tapi lihat sambil ngintip-ngintip. Ya iya pastilah, karena kabar terakhir yang Pak didengar ada serombongan warga Malaysia yang akan mencarter pesawat langsung terbang ke Bahrain untuk mendukung tim Indonesia. Bahkan dari beberapa negara yang lain seperti Vietnam dan Thailand kalau tidak salah melakukan hal yang sama ya. Kemudian netizen berikutnya berkomentar, kalau Mbak Nana ini, saya yang naturalisasi, ya, ke negara Nusantara, hahaha, siap. Ini malah YouTuber Malaysianya yang mau dinaturalisasi. Berikutnya, emang gue pikirin mau disiarkan atau tidak oleh Malaysia, nggak penting buat gue. Oke, nggak apa-apa memang, setuju. Udah, jangan tanggapin. Kita fokus kawal ketum PSSI, STY, dan timnas kita. Mari kita support dengan doa. Ya, semoga selalu menang melawan Bahrain. Sehingga kita bisa menjadi mempersiapkan diri lebih baik lagi dan juga semoga menang nanti melawan Cina. Yang berikutnya, kebakaran jenggot negara kecil. Merdeka Indonesiaku. Yang berikutnya, sekarang ini bila mendengar nama Malaysia, Indonesia akan tertawa terbahak-bahak. Ya iyalah, karena sudah puluhan tahun atau belasan tahun ya, Indonesia itu selalu ditertawakan sepak bolanya oleh Malaysia. Dan kita ya diam saja rata-rata. Karena memang kita, itulah kondisinya. Jadi Indonesia menerima ya kondisi dari kejadian saat itu bahwa kita memang dunia persepak bolaannya sangat rendah kualitasnya dibandingkan dengan Malaysia. Tapi kalau sekarang beberapa orang mungkin akan tertawa-tawa ya ketika menyaksikan Malaysia dalam kondisi seperti ini. Jadi jangan salahkan Indonesia ketika Indonesia bereaksi, bukan mereaksi ya, tapi bereaksi terhadap sikap-sikap beberapa orang, bahkan ya dari FAM-nya sendiri yang bersikap seperti itu, seperti halnya yang sekarang tidak mau menyiarkan di televisi Malaysia. Ini kan sikap yang konyol ya, sikap yang kekanak-kanakan, tentunya seperti itu. Yang berikutnya, netizen nih komentarnya apa nih? Maaf ya Kak Hana, kalau komen yang tidak enak dibaca dan didengar. Jujur kami warga Indonesia yang cinta timnas Indonesia, kami tidak butuh pengakuan satu negara yaitu Malaysia. Tegas itu ya. Yang berikutnya, jika memang berita ini benar, maka pemerintah Malaysia cara berpikirnya mirip anak kecil, tidak batas sama sekali untuk ukuran semua negara, miris sekali. Ya iyalah. Jadi pemerintahnya ini hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan rakyatnya, tidak apalagi memikirkan TKI Indonesia ya, rakyatnya pun tidak dipikirkan. Tapi rakyatnya tidak sepemikiran dengan pemerintahnya. Faktanya ya contohnya YouTuber dari Malaysia ini jelas-jelas dia menyayangkan sikap dari pemerintahan Malaysia itu sendiri. Belum lagi yang nanti beberapa gelombang atau kelompok dari orang-orang atau warga Malaysia ini berbondong-bondong ke Bahrain untuk menyaksikan langsung mendukung Indonesia melawan Bahrain. Ya, yang berikutnya, ya udah nggak apa-apa. Saya yakin kalaupun pemerintah Malaysia nggak nyiarin Bahrain vs Indonesia, tapi pecinta timnas Garuda yang berada di Malaysia punya cara sendiri untuk menyaksikan laga tersebut. Terutama saudara-saudara kita yang berada di Sabah dan Sarawak. Mereka sangat support timnas Indonesia. Bravo! Yang berikutnya, semoga timnas Indonesia pulang bawa kemenangan. Amin ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Itulah doa kita bersama untuk kemenangan melawan Bahrain. Yang berikutnya, kita negara tetangga nggak usah begitu mestinya saling mendukung Indonesia. Itu satu sama lain wakil Asia Tenggara yang sedang berjuang. Ayolah, buat negara-negara ASEAN support tim Indonesia lolos Piala Dunia. Dukungan doa itu sangat penting. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Indonesia tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil saat bertanding nanti ya. Bahkan sebenarnya perlakuan tidak adil sudah diberlakukan saat kita akan membeli tiket ya, di mana kita dipersulit dalam memperoleh tiket dan harga tiket dimahalkan. Begitu pula yang terjadi di Tiongkok ya. Mereka sudah menjual tiket untuk Cina melawan Indonesia dan tiketnya lebih mahal lagi supaya supporter Indonesia tidak mampu untuk membeli tiket tersebut.
sehingga sulit mendukung secara langsung di stadion. Nah, itu adalah beberapa dari komentar netizen yang berasal dari Indonesia, yang intinya sebenarnya adalah mendukung para netizen ataupun YouTuber ataupun warga Malaysia yang memang mendukung timnas Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam hal seperti itu. Oke, kita doakan bersama semoga kita di tanggal 10 Oktober 2024 ya, dalam pertandingan kita meraih kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.